Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dongeng Anak. Hari ini kita akan berpetualang ke sebuah legenda yang sangat terkenal dari Jawa Barat. Cerita ini penuh dengan keajaiban, cinta, dan sebuah gunung yang lahir dari amarah. Sudah siap? Ayo kita mulai kisah. Asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di tanah Pasundan, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Kecantikannya begitu memesona, bagaikan bunga yang mekar di pagi hari. Dayang Sumbi memiliki seorang putra yang gagah dan tampan. Namanya Sangkuriang. Sejak kecil, Sangkuriang sangat gemar berburu di hutan. Setiap kali ia berburu, ia selalu ditemani oleh seekor anjing yang sangat setia dan cerdas, bernama Tumang. Tumang bukan anjing biasa. Ia adalah anjing kesayangan istana. Namun, ada sebuah rahasia besar yang tidak diketahui oleh Sangkuriang. Anjing kesayangannya itu sebenarnya adalah titisan seorang dewa, dan juga ayahnya sendiri. Suatu pagi yang cerah, Sangkuriang pergi berburu seperti biasa. Dia melihat seekor rusa yang sangat besar dan lincah. Tumang, kejar rusa itu, perintah Sangkuriang. Anehnya, hari itu Tumang tidak mau bergerak. Dia hanya diam dan menatap Sangkuriang. Sangkuriang mencoba lagi. Tumang, ayo kejar, jangan malas. Tapi Tumang tetap bergeming. Karena kesal dan merasa tidak dipatuhi, amarah Sangkuriang memuncak. Tanpa pikir panjang, dia mengusir Tumang dan menyuruhnya pergi jauh ke dalam hutan. Sangkuriang pun melanjutkan perburuannya seorang diri. Ketika senja tiba, Sangkuriang kembali ke istana dengan tangan hampa. Ibunya, Dayang Sumbi, menyambutnya dan bertanya, "Anakku, di mana Tumang? Kenapa kau pulang sendirian?" Dengan santai, Sangkuriang menceritakan semua kejadian di hutan, bagaimana Tumang tidak mau menurutinya, dan akhirnya ia usir. Mendengar cerita itu, wajah Dayang Sumbi langsung berubah. Amarahnya meledak. Dia tahu siapa Tumang sebenarnya. Tanpa sadar, ia mengambil sendok nasi yang sedang dipegangnya dan memukul kepala Sangkuriang. Prak! Pukulan itu meninggalkan luka yang cukup dalam di kepala Sangkuriang. Sangkuriang sangat terkejut, sakit hati, dan kecewa. Ibunya yang selama ini menyayanginya, tega memukulnya hanya karena seekor anjing. Dengan hati yang hancur, Sangkuriang memutuskan untuk pergi dari istana. Dia pergi mengembara, berkelana dari satu tempat ke tempat lain, tanpa tujuan yang pasti untuk melupakan rasa sakit di hatinya. Setelah kepergian Sangkuriang, Dayang Sumbi diliputi penyesalan yang sangat dalam. Hari-harinya diisi dengan tangisan dan kesedihan. Ia merasa menjadi ibu yang gagal. Untuk menebus kesalahannya, Dayang Sumbi mulai berdoa dan bertapa dengan sangat tekun. Ia memohon ampun kepada para dewa. Melihat ketulusan dan kesungguhan Dayang Sumbi, para dewa pun memberinya sebuah anugerah. Ia akan memiliki kecantikan abadi dan awet muda selamanya. Waktu boleh berjalan, tapi penampilan Dayang Sumbi tidak akan pernah menua. Bertahun-tahun telah berlalu. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat sakti, kuat, dan tampan. Pengalamannya selama mengembara membuatnya menjadi satria yang hebat. Setelah sekian lama pergi, kerinduan akan kampung halaman mulai muncul di hatinya. Ia pun memutuskan untuk kembali. Setibanya di tanah kelahirannya, Sangkuriang sangat terkejut. Semua sudah berubah. Kerajaan tempat ia dibesarkan sudah tidak ada lagi. Saat sedang berjalan-jalan, matanya tertuju pada seorang wanita yang luar biasa cantik. Wanita itu sedang menenun di depan sebuah pondok. Sangkuriang terpana. Ia belum pernah melihat wanita secantik itu. Tanpa ia sadari, wanita itu adalah ibunya sendiri, Dayang Sumbi yang tetap muda berkat anugerah para dewa. Sangkuriang
langsung jatuh hati. Ia mendekati wanita itu, dan tanpa ragu, ia pun melamarnya. Dayang Sumbi juga terpesona melihat ketampanan dan kegagahan pemuda di hadapannya. Awalnya ia menerima lamaran itu dengan senang hati. Mereka pun mulai merencanakan pernikahan. Pada suatu hari, Sang Kuryang hendak pergi berburu lagi untuk merayakan rencana pernikahan mereka. Sebelum berangkat, ia meminta calon istrinya untuk membantunya merapikan ikat kepala. "Tolong rapikan ikat kepalaku ini," pinta Sang Kuryang sambil menunduk. Saat Dayang Sumbi merapikan rambut Sang Kuryang, matanya tak sengaja melihat sebuah bekas luka di kepala pemuda itu. Jantungnya berdebar kencang. Luka itu sangat ia kenali. Bentuknya persis seperti luka yang ia buat dengan sendok nasi di kepala anaknya bertahan-tahan yang lalu. Dayang Sumbi mulai memperhatikan wajah pemuda itu dengan lebih saksama. Semakin ia perhatikan, semakin terlihat jelas kemiripan pemuda itu dengan Sang Kuryang, putranya yang telah lama hilang. Seketika itu juga tubuhnya gemetar ketakutan. Ia sadar pemuda tampan yang akan menikahinya ini adalah anaknya sendiri. Pernikahan ini tidak boleh terjadi. Dengan pikiran yang kalut, Dayang Sumbi mencari cara untuk menggagalkan pernikahan itu tanpa harus menyakiti hati Sang Kuryang lagi. Akhirnya, ia menemukan sebuah ide. Ia akan memberikan syarat yang mustahil untuk dipenuhi. "Baiklah, aku akan menikah denganmu. Tapi ada 2 syarat yang harus kau penuhi," kata Dayang Sumbi. "Apapun syaratnya akan kupenuhi," jawab Sang Kuryang dengan percaya diri. Dayang Sumbi pun berkata, "Pertama, kau harus membendung aliran sungai Citarum yang deras itu. Kedua, kau harus membuatkan aku sebuah perahu yang sangat besar untuk kita menyeberangi danau yang terbentuk dari bendungan itu. Dan yang terpenting, kedua syarat ini harus selesai sebelum fajar menyingsing besok pagi." Sang Kuryang menyanggupi syarat yang terdengar mustahil itu. Ia merasa dengan kesaktian yang dimilikinya, semua itu bisa ia kerjakan. Tepat tengah malam, Sang Kuryang memulai pekerjaannya. Ia bersemedi, memusatkan seluruh kekuatannya, dan memanggil bala bantuan dari makhluk-makhluk gaib. Ribuan jin dan lelembut datang membantunya. Ada yang menebang pohon-pohon besar di hutan, ada yang mulai membangun bendungan raksasa di Sungai Citarum. Dalam sekejap, pekerjaan besar itu berjalan dengan sangat cepat. Dari Kejahan, Dayang Sumbi, Dayam-dayam mengintip. Ia sangat cemas melihat bendungan sudah hampir selesai, dan sebuah perahu besar sudah mulai terbentuk. Ia tahu Sang Kuryang akan berhasil. Ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Dengan cepat, Dayang Sumbi memerintahkan para dayangnya untuk menggelar kain-kain sutra berwarna merah di sisi timur kota. Ia juga menyuruh mereka untuk menumbuk padi dengan lesung, menciptakan suara riuh seperti orang-orang yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari. Benar saja, cahaya dari kain sutra merah itu memantul ke langit, menciptakan warna kemerahan seperti fajar yang akan terbit. Ayam jantan pun mulai berkokok, terkecoh oleh suasana yang dibuat Dayang Sumbi. Mendengar suara ayam berkokok dan melihat semburat merah di ufuk timur, Sang Kuryang mengira pagi sudah tiba. Ia melihat pekerjaannya yang tinggal sedikit lagi selesai. "Gagal, aku gagal," teriaknya. Sang Kuryang sangat murka. Ia merasa telah dicurangi. Dengan amarah yang meluap-luap, ia menggunakan seluruh sisa kekuatannya untuk menjebol bendungan yang telah ia bangun dengan susah payah. Buer air Sungai Citarum meluap, menyebabkan banjir besar yang menenggelamkan desa di sekitarnya. Kemarahannya belum reda. Ia melihat perahu besar yang hampir jadi. Dengan sekali tendang, ia menendang perahu raksasa itu sekuat tenaga. Wush! Perahu itu melayang jauh dan jatuh dalam posisi terbalik. Dan ajaibnya, perahu besar yang terbalik itu kemudian berubah
menjadi sebuah gunung. Gunung itulah yang hingga kini kita kenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya perahu yang terbalik. Jika kalian melihatnya dari kejauhan, bentuknya memang mirip sekali dengan perahu yang terbalik. Nah, itulah cerita asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Sebuah kisah tentang cinta terlarang, penyesalan, dan amarah yang begitu dahsyat hingga mampu menciptakan sebuah gunung. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dongeng-dongeng seru lainnya dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!